Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Tren. Podcastnya Anak Pesantren. Baiklah sahabat podcast Tren, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Dan ini juga bintang tamu kita ini santri sebelumnya, benar? Benar sekali. Benar ya Coach ya. Santri. Ya. Nah sebelum melanjut kepada beliau, jangan lupa follow akunnya untuk dapat informasi tentang podcastnya Anak Pesantren selanjutnya. Baik, mungkin tidak berlama-lama Coach. Langsung saja kiranya Coach memperkenalkan diri boleh? Boleh sekali. Ya silakan Coach. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya lengkapnya ini Buhari Siregar. Buhari Siregar. Biasanya orang manggilnya Ari, Pak Ari, Coach Ari, macam-macam. Bang Ari. Bang Ari, ya, Bang Ari ya. Benar. Tulang juga. Tulang jangan. Regar kan? Tulang regar. Karena ya, daging benar, semua ya. atau tulang? Daging semua. Daging semua. Oke. Iya. Oke. Bersama Coach Ari, berarti saya manggilnya Coach ya Coach ya? Boleh. Anda manggilnya juga Coach boleh. aja ya kan? Iya ya? benar. Biar lebih akrab. Ya. Baik Coach, mungkin penasaran kan? Katanya pernah mondok juga ya. Berapa tahun Coach mondoknya Coach? Alhamdulillah 6 tahun. Memang sampai lulus. Alhamdulillah 6 luar tahun. biasa. Nah, Coach selama 6 tahun proses waktu nyantri deh dulu. Proses waktu masa nyantri dan di mana sih? Oke, 6 tahun prosesnya ya. Ana itu nyantri di Pondok Pesantren Modern Al Kausar Al Akbar Medan. Medan. Ya. 6 jam dari rumah. 6 jam dari rumah. Ana tinggal di Labusel. Oke. Labusel itu pun Ana tinggal di dalam 2 jam dari kabupatennya. Jadi Ana tinggal di desa Sidorejo namanya. Sidorejo. Jadi perjalanan tuh bukan main panjangnya. Jadi berkisar 8 jam baru nyampe ke Medan. Luar biasa. Luar biasa. 8 jam sampai ke Medan. Baru nyampe ke Medan. Dari rumah sampai ke pesantren 8 jam perjalanan Ini udah darat. luar kabupaten atau masih satu kabupaten yang sama? Di luar kabupaten. Karena di dia luar posisinya di Medan, posisinya berarti kan di kota. Oke. Di kota Medannya. Dan Ana tinggal di kabupaten. Jauh. 6 jam, 7 jam. Masuk pondoknya keinginan sendiri atau memang ada paksaan? Nah ini dia. Oke. Gak tau terbesit emang Ana pingin masuk mondok itu. Pertamanya gara-gara nonton TV. Bisa kan ada cuplikan zaman dulu tuh ya, TVRI itu ya. Oke, TVRI. Kemudian ada yang ada cerita di situ bahwasannya di santri itu bisa main bola api. Ada di situ dia. Santri bisa main bola api. Iya, bola api ditendang-tendang. Yang ada budaya Ada yang itu budaya itu. Jadi anak tertarik. Wah, karena kebetulan anak hobinya main bola. Dari SD itu udah seneng main bola. Jadi, oh, keren ini main bola. Bolanya api. Berarti kaki kita aman kan gitu. Jadi pengen mau anti mainstream, udah biasa main bola, pingin bola api. Debus berarti. Iya benar. Luar biasa. Jadi gara-gara itu akhirnya anak bilang, "Mak, sama almarhum mama kan. Jadi, Mak, awak masuk pesantren aja." Oh, senang dong. Tanpa disuruh, anaknya mau sendiri. Gitu dia. Cerita awalnya ya. Luar biasa. Gitu cerita awalnya. Nah, suka duka di pesantren Coach. Udah masuk pesantren, 6 tahun di pesantren. Apa sih kita cerita sukanya dulu deh. Oke. Nggak tahu ya, memang anak seneng. Anak tunggu-tunggu itu jadwal mau masuk. Jadi sampai nggak sabaran kapannya berangkat, Mak. Kapan berangkat? Tiba harinya berangkat, memang anak bahagia banget masuk pesantren. Ini poinnya. Tapi di balik itu nanti ada sedihnya. Kenapa anak bilang sukanya gitu? Dulu deh. Sukanya dulu ya. Jadi di saat anak nyampe di sana, anak nikmatin. Wah, ini begini. Tapi kisah sebelumnya kan tentu ada ujiannya. Benar. Cuman kan setelah ujian itu kan kita ada proses beberapa bulan baru kita masuk. Nah, di saat nyampe di pondok pesantren tersebut, memang anak bahagia. Karena anak ketemu banyak teman baru, kemudian banyak hal-hal baru yang anak, wah, pesantren seperti ini. Itu sukanya ya. Jadi anak mulai agak sedih itu pas orang tua pulang tuh belum sedih. Bahkan sedih. dadah adik-adik, dadah, wah senang ya, dadah. Malamnya tidur dong ya, bangun subuh dong. Bangun lebih pagi. Biasanya bangun di sebelah adik, ini sebelah adik kan. Ini kok dinding, ini kok atapnya kok dekat. Iya betul. Karena kan lantai apanya yang 2 itu, kasurnya atas bawah, ranjang atas bawah. Anak dapat di atas. Dekat kali jarak. Aku di mana? Gitu. Aku di mana? Linglung lah ya. Terdiam kan dibangun, bangun semua bangun. Anak udah bangun, ini anak terdiam loh.
Ustadznya, ayo kita sholat subuh. Ah, kok ada orang? Aku di mana? Baru mulai, aku mulai nangis di situ. Kaget dengan suasana baru dong ya. Iya. Turun dari tangga itu nggak ikhlas Ana, beneran. Ana nggak ikhlas turun, Ana ambilkan sarung, ini mata nih air masih berair. Berebes mili doang ya. Aku di mana? Itu sedihnya. Kali pertama tidur. Kali pertamanya, tapi setelah itu sudah asik ya. Asik dengan Punya rutinitas kawan yang seperti itu ya. Subuh, ba'da subuhnya kita ngapain, kemudian nanti sekolah, masuk istirahat. Terus Ana nikmatin itu. Iya. 6 bulan. 6 bulan tidak boleh dijenguk. Oh, 6 bulan nggak boleh dijenguk. 6 bulan tidak boleh dijenguk, kebayang? Kalau berarti santri sekarang udah lumayan enak kok. Wah, udah enak banget. Baru sehari letak, besok bisa jenguk. Gitu. Bisa dilihat. Kalau nggak dikasih jenguk, masalahnya marah. Bukan cuman marah, tolong anak saya divideokan. Pengalaman nih kayaknya. Iya Ya, seperti itu kan. Benar. Di zaman dulu tidak ada surat apa. Yang penting uang nyampe aja. Nah, kan Uang gitu ya. nyampe aja, jajan Uang aman kiriman ya. nyampe, kita nyampe ke TU nanti bagian keuangan ambil jajan. Proses 6 bulan antum nggak dijenguk itu tuh apa yang sangat duka, ini masuk ke suka dan dukanya lagi sekarang. Nah, yang bikin sedih. Itu belum parah ya 6 bulan tuh. Bahkan orang tua saya yang jenguk saya tuh hampir lebih dari 6 bulan. 6 bulan aja udah boleh belum jenguk? Belum jenguk. Masih Karena jauh. Oke. Jadi di saat hari penjengukan boleh dibebasin, nunggu dong. Ya. Mamaku datang ya. Jadi Ternyata kami satu kampung ada 4 orang yang berangkat. Jadi kan orang tuanya bisa bergantian datang. Boleh. Orang tua si A datang, jreng. Belum ngasih tahu kalau mama saya nggak datang. Ngajak, Ari sini ya, sini nak sini. Makan bareng. Makan. Wah, cita-cita sambil ini kami nengokin di gerbang. Belum datang. Teringat. Mama nggak datang, Wak. Mulai berkaca kacamata ya. Iya. Nungguin kok nggak ada datang. Ini yang 2 sudah datang, masuk yang 3 juga. Mama kok belum timbul. Mama nggak datang. Iya. Pak. Itulah Mama sibuk, mamamu kuliah kan pada satu kuliah PGSD segala macam. Mama nggak bisa datang. Ini mama bawain kiriman, country. Semoga semua kebutuhan dibawain. Oh, kita langsung terdiam di situ. Saya diam, merenung, merasa nggak adil. Handphone saat itu tuh udah belum ada handphone. Tidak ada titip handphone. salam aja lah bisanya. Titip salam pakai surat. Pakai surat. Kalau sekarang kan pakai surat difotoin. Foto kirim melalui WA. Bisa, iya benar. Surat cinta namanya itu. Jadi itu suka dukanya. Jadi emang sakit sih pada saat itu. Jarban ada jarban. Jarban itu tunggu. Awak lupa nih jarbannya apa nih? Oh, itu ada. Benar dong. Itu jangan dibahas. Tapi coach perlu kita bahas kenapa coach? Yang kebanyakan kan wali santri mungkin sekarang apa? Jarban itu kan dari jarobaya jeribu. Jarban cobaan ya kan artinya. Ibaratnya itu tuh apa namanya perkebalan tubuh seorang santri. Iya kan ya. Karena kita libur udah suntik nih, libur bersih, masuk pondok kembali lagi jarban. Kalau jarban itu tuh sahabat podcast trend gatal-gatal. Kalau putri biasanya kutuan. Oh gitu ya. Jarbannya kutuan itu biasanya. Kalau cowok itu tuh karena adik kan pernah di pesantren juga tuh. Kalau cowok tangan, lutut dan itu macam lah itu. Macam-macam. Nah, itu perjalanan masuk proses, coach. Nah, habis itu tuh singkat cerita waktu dulu munazomah bagian apa, coach? Ana sesuai pengurus di pondok pengurus. Ya, alhamdulillah sesuai. Jadi, karena Ana hobinya olahraga. Bagor. Bahasanya bagor dulu ya. Bagian olahraga. Ketua Bagor. Ketua Bagor. Hobinya di situ. 6 tahun sampai wisuda berarti ya. Alhamdulillah sampai wisuda. Tapi kita kan ada dapat sedikit nih, coach. Yang kalau santri jadi pendakwah wajar gitu kan. Mungkin banyak sahabat kan penampilan coachnya kasual gitu ya. Maksudnya itu masyarakat banget penampilannya beda sama kita yang hostnya kan gitu kan. Iya, santri ya. Iya, santri banget kan. Karena juga kan. Santri, tapi kan santrinya bukan cover kan, dalamnya kan gitu. Benar. Kita dapat informasi searching tentang antum ini dulu. Ya. Katanya tamat sekolah, kuliah, sempat ngikuti audisi di televisi besar katanya, coach. Apa benar, coach? Oke, ini kadang
sensitif nih cerita ini. Saya nggak pernah mau cerita nih sebenarnya, tapi ini khusus berarti khusus di podcast tren harus diceritain coach ya. La ba'sa lah. Iya, La ba'sa ya, la ba'sa, tidak la apa-apa. ba'sa. La ba'sa. Libasude. Oke. Jadi mungkin karena ini ya basic hobi. Hobi. Ya kan? Di pesantren juga saya termasuk salah satu tim dari sholawatnya gitu. Kemudian ya di pesantren juga salah satu muazin tetap gitu ya. Tetap, jadi mungkin bakat itu ada, saya hobi nyanyi pada saat. Memang hobi nyanyi lagu Melayu, lagu dangdut, lagu pop, banyak semualah kan hobi gitu. itu ya. Jadi pada saat kuliah mulai ikut-ikut lomba. Radio itu biasanya. Oh, di radio. Saya ikut lomba radio. Radio lagu dangdut saya ikutin, lomba radio lagu Melayu saya ikut. Terus kemudian di kos kita sering main gitaran. Main gitaran. Anak kos nongkrong, nyanyi. Banyak nih rumah kontrakan kan. Jadi tetangga sebelah kanan kiri itu kan mahasiswa, mahasiswi macam-macam campur kan. Posisinya rame di situ. Jadi sering mereka dengerin, wah enak suaranya. Kadang disawer pakai Indomie rebus. Oh, Indomie rebus disawer. Permintaan nih, Ari nyanyilah nanti dimasak Indomie rebus dari tetangga sebelah gitu ya. Ya Allah, ya Oma. Sedih ya kan, tapi senang. Kemudian ditawarin, kenapa nggak ikut audisi? Audisi apa? Kaget. Ada itu di TV Indosiar. Kita bunyikan Indosiar, tip gitu ya. Ada itu audisi di salah satu stasiun televisi. Tapi genrenya dangdut. Televisi nasional tuh ya. Nasional. Terus saya mulai cari-cari tahu apa. Oh, ternyata ada. Pada saat itu baru selesai yang sesi satunya. Sesi 1. Terus saya teleponan sama keluarga. Emang ada? Ada kata adik. Bahkan adik saya nontonin itu yang episode sebelumnya. Yang season pertamanya mereka pada nonton, keluarga nonton. Saya sendiri nggak nonton. Maksudnya nggak terlalu ikut itu. Saya lebih condong ke yang satunya lagi. Yang audisi satunya lagi. Jadi cobalah. Ternyata pada saat itu kan sistem audisinya kita beli tabloid. Di dalam tabloid itu nanti ada formulirnya. Jadi saya nyari tabloid tuh keliling toko. Habis, yang ini habis. Karena mungkin banyak yang pingin ikutan. Benar. Di sekitaran tempat saya tinggal di Medan itu. Jadi dapatlah tabloid satu itu pun entah di mana, pokoknya udah jauh itu dari tempat tinggal. Dapat satu, saya sobekin, saya isi, saya ikut di tanggal yang itu. Ngantri dari ribuan orang dong. Ribuan orang ngantri. Posisi ngantrinya itu masih untuk di daerah aja. Untuk daerah Seleksi Medan. Seleksi daerah. Mewakili Sumatera Utara. Ya, prosesnya panjang ya. Dari pagi kita ngantri sampai saya dapat jatah di siang hari. Kemudian suruh nyanyi. Pengumumannya malam. Pengumuman masih di 100 besarnya gitu ya. Masih tingkatan ini. Saya ikutin. Prosesi tingkat-tingkatan itu tadi. Sampai dapat di posisi 20 besar. 20 besar masuk di daerah 20 besar masih 20 besar tidak diumumin langsung 2. 20 itu dikip sama mereka, data dibawa ke Jakarta. 20 dikip dibawa ke Jakarta. Dikip dibawa ke Jakarta, kemudian diumumkannya sebulan kalau saya nggak salah setelah itu. Intinya mereka bilang banyak-banyak berdoa. Banyak memohon kepada Allah, mudah-mudahan rezeki kalian. Salah 2 di antara kalian. Berarti 2 orang. 2 orang yang diutus dari Medan. Yes. Gitu. Jadi itu kan saat kuliah itu ya. Jadi teringat nih, kalau boleh cerita teringatnya di saat itu saya lagi masa orientasi mahasiswa baru. Masih baru? Enggak, saya kan udah semester berapa, jadi saya lagi panitia nih. Di depan adik-adik ini. Tiba-tiba bunyi, itu sudah ada handphone. Sudah ada handphone. Bunyinya nomor apa? Tahun berapa tuh Coach? Tahun 2005. 2005 ya? 2005 ya benar, udah ada. Di bulan-bulan berapa tuh? Bulan 8 apa bulan 9? Pokoknya sebulan sebelum itu saya dapat telepon. Ini nomor apa? Enggak biasanya nih ada nomor 0 titik. Iya, nomor telepon ya. Nomor telepon. Bukan nomor. Halo. Ya, halo. Ini dengan ini saya ini. Di situ mereka mencoba ngeprank. Tapi saya kena juga di situ. Karena di biodata kan ditulis hobi apa, ini cita-cita apa, saya buat hobi main bola ya, main bola amatir segala macam. Di situ mereka jebaknya. Anda terpilih untuk masuk jadi salah satu pemain Persija. Usia 23. Perasaan aku nggak pernah ikut seleksi. Pernah daftar ya, benar. Nggak pernah ikut seleksi, nggak pernah ikut ini. Kenapa? Pak, yang benar aja Pak. Ini apa Pak? Ya nanti kamu main bola di sini sambil pegang mic, terus di taman
ngapain? Ya sambil nyanyi-nyanyi katanya gitu. Masih belum nggak maksudnya apa Pak? Hei. Di masa itu aja ada Iya, prank ya. udah ada prank ini. Siap. Ternyata ini dijadikan sama mereka tuh bahan untuk kalau kita bahasanya postingan. Jadi untuk bahan kegiatan yang setiap sore nanti diadakan tuh kan ada tuh nanti cuplikan-cuplikan. Ngepranknya itu kan ada. Kena di situ. Ya dikerjain, ujung-ujungnya ya selamat. Kamu mewakili Sumatera Utara atau Medan untuk jadi perwakilan ya gitu. 2 orang terpilih gitu ya. Orang terpilih di Indosiar itu, ya kan? Jadi seperti itu. Mereka coba persiapkan diri, perbanyak jam terbang itu bahasanya. Persiapkan diri, perbanyak jam terbang. Tanggal sekian terbang ke Jakarta. Biayain semua? Semua dibiayain. Dan saya di prank dicoba di depan adik-adik. Sekarang kamu di mana? Saya lagi di depan mahasiswa baru. Sekarang kamu nyanyi yang kuat-kuat. Lagu apa, Pak? Lagu dangdut. Di depan adik-adik, Pak. Nyanyi, saya nyanyi di depan adik. Lagu apa? Kehilangan. Kalau sudah di depan adik-adik. Terus saya adik-adik, malu. Ya apa maksudnya? Apa ini abang ini gitu kan? Tapi ya sudah. Tidak apa-apa demi itu alhamdulillah. Dapat jebol 2 kontestan terbesar. Dan ikutlah proses itu semua. Alhamdulillah. Akhirnya juara berapa di audisi nasionalnya? Alhamdulillah juara 1. Santri ini juara 1. Ya berkat dukungan orang banyak. Karena itu kan dia masih sistem SMS. Apalagi terbesar tuh dukungan dari kabupaten saya, tentunya Labuan Batu pada saat itu. Jadi kalau bahasa sekarang, Coach sempat jadi artis lah ya. Sempat menikmatin itu. Beneran nih? Ya di TV. Ya, benar. Juara 1, dapat hadiah, diundang di berbagai macam tempat. Yes, benar. Dulu saya pernah nonton film di televisi itu yang biasa itu yang nanti cerita-cerita ada nyanyinya kayak film India itu. Ada. Masya Allah. Jadi itu untuk bahan cerita kepada anak cucu besok. Benar. Dan juga untuk memotivasi santri lainnya. Santri, benar. Berarti Coach, santri juga bisa menggapai tingkatan yang seperti pada umumnya orang capai. Bisa. Insya Allah bisa. Berarti santri tidak harus tetap menjadi ulama. Ya, benar. Berarti santri bukan harus tamat aja santri, dia harus jadi imam masjid. Ya, tidak harus ke situ terus. Dakwahnya punya banyak cara gitu. Banyak cara. Nah, itu tadi Coach, cuman yang kita agak sedikit bertanya Coach. Kan jadi artis enak ya. Dikenal orang banyak, duitnya banyak. Iya. Hatersnya juga banyak. Jadi artis ya kan ya. Banyak. Nah, tapi Coach, kenapa sekarang nggak di posisi itu lagi? Kenapa kembali ke pondok? Sudah jalannya Allah nih. Sudah jalan Allah. Ya. Tapi kalau true story-nya boleh nggak? Dia itu saya menikmatin itu tuh sampai berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun merasakan menjadi seorang santri. Ya, bukan maksudnya 6 tahun. Audisi jadi si artis itu, tadi jadi artis itu. Ya. Dari 2005 sampai 2010. Setelah itu ajakan orang tua pada dasarnya. Ajakan orang tua. Pulanglah. Pulanglah. Itu bahasa mama. Tapi saat itu ibu masih ada. Masih ada, dua-duanya masih ada. Bahasanya pulanglah ya. Nah, gitu. Jadi kalau bahasa kami gitu. Ya bahasa kita Medan ya. Pulang maho. Pulang. Kita bismillah, kita putuskan untuk pulang. Pulang dengan pada saat itu belum bisa melepaskan itu ya. Maksudnya masih ada embel-embel masih nempel karena masih banyak tawaran. Begitu nyampe di kampung tuh masih harus ke sana, masih tetap aja sibuk dengan dunia itu. Masih ada beberapa bulan saya mulai mencoba meninggalkan di saat saya hijrah ke Riau. Saya hijrah ke Riau, kemudian saya ketemu sama salah satu MC yang baik, yang luar biasa ya, Bang Adit namanya. Kemudian beliau tuh malah mengenalkan saya kembali ke dunia entertainment. Ayo nyanyi sana, ayo nyanyi di sana segala macam. Masih tawaran ke Jakarta masih pada saat itu. Saya masih konser juga, tapi lebih jauh ya, naik pesawat. Kan mungkin lebih capek sih. Jadi akhirnya ketemulah dengan Pujaan Hati yang dari Kandis ini. Masya Allah. Gitu ya, ketemu Pujaan Hati dari Kandis. Kemudian kita memutuskan untuk cukup. Usut ternyata itu ada kelas dulu di ini. Ya. Ketemunya di grup. Grup alumni ya. Iya. Alumni pondok yang masih jomblo ya Coach ya. Tuh.
cek mana alumni baru. Iya. Ternyata adik kelas gitu ya, gitu. Nah, jadi kita putuskan untuk ya Bismillah ya kita bareng gitu. Bareng ya menikah di sini ya perlahan memang harus dilepas. Tapi berarti coach yang tadi tuh ini maaf nih sedikit nyinggung ke sempat berarti kan di waktu kapan orang tua berarti ini ibu dan ayah udah nggak ada? Ya benar. Yang teringat pesan yang sangat teringat dari keduanya. Apa ya? Paling ya jaga sholat. Itu tentu tuh pasti kan orang tua jaga sholat, jaga keluarga, baik-baik kalian. Nah, itu sebelum meninggal itu sering mama kesini kan, sering main kesini lalu itu jaga cucu, jaga apa, baik-baik kalian, jangan begaduh, itu saja. Tapi bapak duluan dipanggil. Oh bapak setelah sakit setahun tuh akhirnya dipanggil sama Allah. Gak lama berapa tahun berselang mama dipanggil selepas melaksanakan ibadah haji kan. Udah tuntas rukun Islam ya coach ya. Tuntas mama selesai, mama dipanggil sama Allah gitu. Ya mudah-mudahan kedua-duanya dijaga Allah coach. Iya benar. Baiklah coach. Dan selanjutnya coach. Ya. Sekarang kan di pondok itu tuh artinya kan menjadi guru ekstrakurikuler. Yes. Kebetulan saya juga bagian pengembangan bakat santrinya coach. Betul. Nah, terinspirasi ingin mengembangkan bakat santri seperti coach yang sudah berkembang dulunya. Iya. Dan hari ini kan kembali ke pondok. Yes. Nah, kenapa motivasinya kan di luar kan lebih banyak kerjaan dong? Alhamdulillah. Ya sih? Alhamdulillah ada. Nah, kenapa lebih mau menjadi harus kembali ke pondok lagi coach? Ya, jadi kenapa harus titik balik lagi nih? Ya. 2016 itu titik baliknya. Oke. Saya habis ambil license futsal pada situ ya. License pelatih futsal. Saya terpikir, ya Allah ini mau kuarahkan kemana? Oke. Aku harus kemana? Kayak Allah kayak nunjukin aja nih. Lagi makan di sebuah tempat terus ketemu nih sama ustadz-ustadz dari pesantren yang akan saya tuju. Oke. Bercerita dong tentang prestasi futsal apa yang abang udah apa aja. Itulah abang sebenarnya pingin kali lu ngelatih di pesantren. Tepat nih. Siap bang, ame doang, antar bang, siap bang. Nah, gitu. Jadi kayak dipertemukan aja Allah mengijabah doa anak yang aku harus kembali ke pesantren. Aku harus mengabdi kepada santri. Benar. Harus berbuat banyak pada santri. Berawalnya ya dari futsal. Dari futsal. Ya, futsal mungkin Ustadz Mail kita pernah berjaya di tahun berapa tuh yang kita ngantarkan santri ke Bandung tuh ya? Ke Bandung apa tuh ya? Pospenas ya. Kita ngantarkan mereka sampai gerbang provinsi. Sampai provinsi baru dibawa ke nasional. Itu terakhir. Iya, itu prestasinya paling tinggi anak-anak santri futsal ya. Karena sekarang kan Pospenas belum ada. Kayaknya belum ada nih. Nah, setelah Covid itu memang belum ada kan. Belum ada. Gitu. Dan juga kan untuk tingkat daerah, ya alhamdulillah futsal kita juga kan. Alhamdulillah. Tapi coach kan bukan cuma futsal saja coach. Nah ini dia. Ini kembali lagi ke pintar-pintarnya ustadz-ustadz di sini gitu ya. Dikorek-korek lagi. Ada namanya Ustadz Ismail. Luar biasa dia. Ini abangnya ada di sini kan gitu. Abang kan dulu pernah jadi begini. Iya gitu. Benar. Kenapa ini anak-anak nggak diginikan? Gitu. Saya jawabannya hanya diam pada saat itu. Diam. Kemudian saya mikir, apa bisa anak ya? Gitu anak. Karena gini, basically di sini kan santrinya luar biasa nih, hadrohnya luar biasa, Jabal Nur ya kan. Kemudian untuk tilawahnya juga luar biasa, sering juara. Apa yang mau anak berikan? Pada saat itu anak pernah dengar bahwasanya Senaja atau Nasib Jabal Nur sudah melanglang buana juga, sudah sampai ke TVRI Riau. Iya, pernah. Hadrohnya juga pernah diundang di TVRI juga Riau. Sudah diundang. Jadi tilawahnya udah sampai tingkat nasional kemarin. Tilawah juga sampai. Makanya apa yang harus anak berikan? Iya. Apa iya dilatih lagu dangdut? Anak mikir sampai di situ. Benar. Tapi makanya anak diam saja dulu, pada diam. Kemudian apa yang mau? Oke. Aku iakan, berarti namanya mungkin anak buat jadi JN Voice. JN Voice anak supaya gini mewakili suara-suara Jabal Nur tadi. Bahwasanya tidak cuman bisa hadroh, tidak cuman bisa baca kitab, tidak cuman bisa tilawah, tidak cuman bisa bersilat, apa namanya itu tadi nasyid tadi.
Ana pengen ada solois nanti dari sini. Ana pengen nanti ada yang tampil dengan lagu Melayu, dengan iringan penari dari Sanggar Jabal Nur juga. Jadi Ana itu cita-cita Ana berapa tahun yang lalu. Dan alhamdulillah kemarin tercapai berkat teman-teman juga, kerjasama teman-teman dari MC juga luar biasa. Tercapai. Cita-cita itu ditonton banyak orang di event HUT-nya Indonesia. Event, di event hari ulang tahun. Iya kan, jadi menurut Ana itu sebuah prestasi yang luar biasa karena kolaborasinya terlihat di situ. Antara penyanyi dengan penari yang luar biasa ramai kemarin, luar biasa keren. Ya itu tuh alhamdulillah pelan-pelan. Walaupun selama berjalan itu kita juga ada prestasi, tapi masih tingkat daerah. Antar pesantren kita masih pernah. Bahkan kan pernah ikut umum kan ya di mall. Ikut mall itu jadi ajang ajang adu mental aja gitu. Pelahan namanya anak-anak masih harus di ini masa pendidikan. Masa pendidikan dan harus dibimbing banyak sih mentalnya gitu. Nah, jadi coach dengar-dengar katanya dari JN Voice mau ngerilis album katanya. Nah, di mana nanti para wali santri, sahabat-sahabat podcast Tren ini nanti bisa mendapatkan itu coach? Kira-kira coach di YouTube akan adakah spesial dari jadi berawal dari dulu ya pemikiran kita kapan ya kita bisa punya single. Di awalnya single dulu. Kita punya single. Jadi awal mulai JN Voice itu anak kolaborasi dengan salah satu ustazah. Ustazah tersebut bernama Hamidah. Dia memberikan lirik. Good. Anak ada lirik. Kemudian bisa nggak kita buat? Bisa. Anak kerjasama dong sama teman untuk buat arranger musiknya segala macam. Jadi satu lagu. Udah jadi satu lagu. Sekarang malah pingin lagi dan insya Allah dapat nih besok targetnya nih. Perlahan ya. Siap coach. Ya, just your information. Coach Ari ini adalah pelatih atau coach untuk Pondok Pesantren Jabal Nur di bidang futsal dan juga JN Voice ya coach ya. Untuk vokal. Ya baiklah sahabat podcast Tren, kalau penasaran komen di bawah, nanti kita panggil lagi kalau dikasih tahu semua nanti nggak pada penasaran. Ya coach ya. Benar. Coach sampai di sini dulu coach. Next time kita akan bertemu lagi. Siap, insyaallah. Kata-katanya untuk wali santri yang lagi nyantrikan anaknya di sini. Sebagai wali santri juga kan? Oh iya. Silakan coach. Kebetulan anak saya di sini. Iya. Kata-katanya apa ya? Sebagai orang tua ya, dan sebagai mantan santri, banggalah menyekolahkan anak Anda di pondok karena kedepannya kita nggak tahu zaman seperti apa. Dan anak kita akan siap menghadapi zaman tersebut. Insyaallah. Khususnya di Pondok Pesantren Jabal Nur selalu menjadi penonton setia podcast Tren, podcastnya Anak Pesantren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.